Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini paket A masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu keterampilan wajib di PKBM Alif. Baik, marilah kita mulakan pembelajaran bahasa Arab hari ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik para murid dan warga belajar PKBM Alif Paket A. Hari ini kita belajar tentang ismul isyarah. Ya, ismul isyarah adalah kata tunjuk. Ya, tapi ini kata ism itu adalah kata benda. Dan kemudian capaian belajarnya, ya penting kita untuk mengetahui capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran atau siswa dapat menjodohkan isim isyarat yang tepat sesuai dengan jenis kata bendanya. Nah, jadi ini bagian ini berisi isim isyarah, ismul isyarah. Ya. Jadi ismul isyarah itu ada mufrad untuk kata bendanya tunggal, ada musanna kalau kata bendanya ada dua, dan jamak kalau kata bendanya itu lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya juga. Kalau benda makhluk tidak berakal, ya. Nah, saya ulangi lagi. Untuk mufrad atau jamak, untuk di sini ada muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar itu adalah yang laki-laki. Oke, yang laki-laki saya kasih warna ini, apa namanya? Saya kasih warna ungu, ya. Kasih warna ungu. Ya. Ismu anas saya kasih warna kuning. Anas kuning, ya. Jadi ini kuning, ada hatani, tilka, ya. Terus tanika. Biasanya jarang dipakai untuk tanika, lebih kepada yang jam tunggal atau jamak. Ya. Seringkalinya seperti itu. Ya, azani, terus atadi, zanika, tanika itu jarang. Ya. Nah, baik. Jadi kalau ada kata benda mu'annas, maka pakainya hadihi. Ya, hadihi. Kalau ada kata muzakkar, kalau itu bendanya dekat, ini, ya, maka pakainya hadza. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini kalau dua ini jarang. Yang dua nggak usah saya ini ya, nggak usah saya kasih tanda. Nah, seperti ini. Kemudian untuk benda yang berakal, ya, jamak. Nah, ini lebih simpel. Untuk benda ulai, untuk kalau dekat, ulaika kalau jauh, ya. Sering kita mendapati kata ulaika. Nah, ulaika itu berarti sana sedang menunjuk sesuatu. Ulaika ashabun nar, ulaika ashabul jannah. Nah, mereka itu gitu. Jadi sesuatu yang jauh, ya. Berarti bukan orang pertama atau kedua, berarti orang ketiga, ya, sedang mengarah pada petunjuk orang ketiga. Sedangkan kalau
Haulai itu sedang menunjuk saya atau kita dengan kamu gitu. Haulai sesuatu yang dekat, ya. Baik, ya. Jangan itu nanti ada levelnya, ada tahapannya untuk menuju ke sana. Tetapi kita mengarah pada yang ini dulu nih, mufrad, ya, tunggal, muzakkar dan muannas. Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, secara umum, ya, secara umum kata tanda kata benda muannas secara umum terakhir dalam kata berakhir, huruf terakhirnya adalah tak marbuto. Ya, huruf terakhirnya adalah tak marbuto. Ya, ini seperti ini ya, anak-anakku dan warga belajar pakai tak. Ya. Kemudian kecuali pada benda-benda tertentu. Ya. Ya. Kata yang benda-benda tertentu itu apa aja? Nah, contoh misalkan uh, langit, ya, bumi, nah, itu matahari, bulan itu adalah ciptaan. Kenapa demikian? Ya, eh, pada kisah Nabi Ibrahim ada umat yang pertama menyembah bulan, gitu. Kemudian ada juga yang menyembah matahari. Ya. Ada umat yang menyembah bulan, matahari, ada yang eh, menjadikan bumi itu sebagai dewa, gitu, sebagai Tuhan, juga langit. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kata-kata benda ini itu harus kontradiktif dengan sang Khalid, ya. Kalau kita ada dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, jadi Qul huwallah. Jadi sang Khalid Allah itu domirnya jadi huwa. Wallahu ahad. Ya. Wallahu ahad. Wallahu ahad. Ya. Jadi Allah itu sebagai muzakkar wa, ya, ahad, ya. Sedangkan benda-benda yang dulu dijadikan Tuhan oleh manusia-manusia kaum-kaum terdahulu, ya, ini makanya benda-benda ini menjadi mu'an, ya. Dan benda ini adalah mu'an. Oke, baik anak-anakku, ya. Nah, itu contohnya. Walaupun tidak tidak berharokat tak marbuto belakangnya. Contoh, bulan itu bahasa Arabnya adalah, ya, dari sini ya. Bulan itu nih saya satu, dua, tiga, empat ya. Bulan itu bahasa Arabnya qamarun. Qamarun. Ya. Kemudian kalau matahari bahasa Arabnya syamsun. Dan ya, kalau bumi bahasa Arabnya ardun. Ya, kalau langit bahasa Arabnya sama. Oke, oke, itu ya. Jadi untuk benda-benda yang pernah dijadikan sesembahan oleh manusia itu menjadi mu'annas, sedangkan Allah, ya, huwa di sini adalah mudzakkar. Ya, di sini huwa ini menunjukkan mudzakkar.
muzakkar. Baik. Nah, kemudian tapi eh, oke, nanti ada pengecualian di nomor 3. Yang kemudian di ketentuan kedua ada kata benda yang tidak berakhiran tan marbuto tetapi memiliki makna feminim atau perempuan atau mu'anas. Contohnya anak perempuan. Nah, anak perempuan bahasa Arabnya bintun. Nah, bintun itu tidak ada tamar butonya, ya. Tidak, bukan tamar buto, ya, bukan tamar buto, tetapi ya, maknanya adalah anak perempuan, maka dia tetap sifatnya perempuan. Ada juga yang belakangnya adalah pengecualian juga, yang belakangnya adalah ini pengecualian ketiga nih, ya. Ketentuan ketiga adalah eh, kata kata yang berakhiran tak marbuto, berakhiran tak marbuto, huruf terakhirnya, ya, tetapi sifatnya lelaki, sifatnya lelaki atau mudzakkar atau mudzakkar. Apa ada di dalam kata apa? Ya, ada di dalam kata khalifah. 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 Khalifah itu karena khalifah tidak ada yang perempuan. Maka walaupun bagian tulisan satunya tak marbuto, tapi maknanya ini adalah lelaki. Ya, baik, kita lanjutkan. Apa-apa saja kata-kata bendanya yang akan kita pelajari? Ya, kita lihat di sini. Ya, pohon. Ya, ada syajarun atau syajarotun. Ya, jadi ada dua bentuk di pohon. Bisa dikatakan kalau muannasnya syajarotun, kalau mudzakarnya syajarun. Kemudian burung. Burung toirun atau toirun. Rumput hashishun atau ashbun. Sapi sapi jantan bakorun. Sapi betina bakorotun. Ya, buah tamarun. Ya, apel tufahatun. Tufahatun itu apel. Ya, kemudian ayam. Kalau ayam eh, perempuan dajajatun atau ayam perempuan atau secara umum, ya, itu dajajah secara umum. Terus secara kalau dikun, dikun itu ayam jago, ya. Ini ayam jago. Dikun jago nih, ayam jago. Ya, baik. Kemudian taman, ada hadiqah, ada bustan gitu ya. Bustan, kita sering dengar kan, bustan wal atfal, yaitu taman anak-anak, taman untuk anak-anak, atfal. Kemudian bunga, zahrun, atau juga zahrun, ya, azhar, ya, berarti bunga-bunga. Batu, hajarun, ya. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan alam, karena tema kita untuk tahun ini adalah zero waste management. Jadi yang hubungannya bagaimana kita mencintai alam dan menjaga ekosistem atau keseimbangan alam tersebut. Ya, oke. Kemudian ada jamusun. Ya, jamusun. Ya. Kemudian ada sawah, mazro'atun atau izbatun atau mazro'atun, ya. Tapi yang paling umum, ya, yang paling umum adalah mazro'atun.
Zar'a yazra'u itu artinya adalah menanam. Baik, anak-anakku. Kemudian kita lihat di sini, ya. Saya ambil yang dua bagian di sini. Kalau ada bagian yang dua di sini, maka saya ambil satu contohnya. Sekarang kita berlatih untuk menuliskan. Ya. Hadza, hadhihi, ya. Boleh atau zalika tilka itu boleh, ya. Zalika tilka atau hadza hadhihi anak-anak. Ya. Hadza hadhihi atau zalika tilka. Nah, kemudian dicocokkan. Kalau yang muzakar, saya tulis muzakar itu maskulin, ya. Maskulin itu M, ya. Maskulin itu M. Kemudian feminim, kalau mu'anas itu feminim, perempuan. Feminim F. Kemudian kalau zalika itu. Kalau hadza ini, hadhihi ini. Jadi untuk muzakar maskulin, kalau mu'anas hadhihi itu feminim. Kemudian kalau itu untuk muzakar zalika. Ya, kalau itu untuk mu'anas tilka. Baik, anak-anakku. Ya, sekarang kita lihat kata-kata yang masih kosong di sini. Kita nambahin hadza atau dzalika. Kemudian bentuk yang lain kalau feminim hadhihi atau tilka, feminim atau muannas, maskulin atau muzakkar, ya anak-anak. Nah, kemudian di sini kita mengisi, ya, mengisinya gimana? Syajaratun. Kalau pohon itu syajaratun, berarti ini muannas atau muzakkar. Oh, ini ada tak marbutohnya, gitu. Ini ada tak marbutohnya di bagian belakang. Berarti ini mu'anas atau feminim. Berarti kita tulis itu pohon. Berarti tilka syajaratun. Ya, tilka syajaratun. Tilka syajaratun. Itu pohon. Boleh nggak? Boleh. Atau boleh dijawab, oh pada pohonnya nggak jauh, kita megang pohonnya, kita pegang begini. Jadi deket Pak pohonnya Pak. Jadi boleh nggak kalau saya bikin hadhihi? Boleh gitu ya. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun. Ya. Hadhihi syajaratun. Nah, oke, itu kalau pohon, kalau dekat. Kemudian toyer. Toyer. Mu'annas atau muzakkar? Oh ya, tidak ada marbutohnya. Berarti toyer ini muzakkar. Cuma umumnya, fitrahnya, toyer itu kan terbang bebas. Oh, berarti jauh. Oke, berarti jauh pakai apa? Zalika toyer. Zalika toyer. Ya, zalika toyer. Ya, itu adalah burung ya, karena burungnya terbang. Jadi nunjuknya itu jauh ya. Kecuali burungnya dekat, tapi fitrahnya burung itu terbang, ya, tidak boleh dekat kang, ya, itu fitrahnya, ya. Kemudian ushbun, ya, ushbun atau rumput. Nah ya, ini apa? Nah ini kan tadi ya saya tandai bahwa ini feminim atau mu'anas, maka atau perempuan, maka kita kasih tanda kata tunjuknya tilka atau hadhi. Kemudian toir itu muzakar. Ya, maka kita kasih kata tunjuknya, kata tunjuk muzakar zalika. Ya, ushbun. Ushbun itu rumput. Ya, biasanya rumput itu dekat kan, diinjak, dipegang. Maka kita bikin eh, ini hadza ushbun. Hadza ushbun. Hadza ushbun. Ya. Kemudian, nah berarti ini
maskulin. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Bakorun. Nah, kalau ada surat Al-Baqarah, ya kan sapi betina. Bakorun ini sapi jantan. Kemudian, apa? Oh, deket pas. Kita ngelihat sapi dari dekat. Kita mengunjungi peternakan sapi atau pondok sapi perah. Oh, berarti ini ada bakorun. Ada bakorun. Ada bakorun. Oke. Nah, kemudian samar. Samar buah. Oh, ini kan maskulin atau muzakkar. Buah. Samarun. Ya. Samarun itu maskulin juga. Jadi itu buah. Kita lagi di mobil menunjuk buah yang ada di pasar. Itu buah tuh Pak. Gitu. Oke. Berarti kita tunjuk ke itu ya. Kita tunjuk pakai itu ya. Ya boleh ini, boleh itu. Ya. Kita tunjuk pakai zalika samarun. Zalika samarun. Ya. Kemudian kita lihat tufahatun. Tufahatun. Nah, ini ada apa? Ini maskulin apa feminim? Ya, ada tak marbutohnya enggak? Oh, ada. Berarti ini adalah feminin atau mu'anas. Mu'anas di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa misalnya feminim ya, bersifat perempuan. Mu'anas. Oh, itu apel. Apelnya lagi di pohon. Nah, kita sebut saja itu ya. Tilka tufahatun. Tilka tufah. Tilka tufahatun. Itu apel. Baik, anak-anak sekalian. Ini adalah contoh cara mengisi kalau nanti kamu dikasih perintah untuk me, apa namanya, memberikan eh, isim isyarah atau mungkin bisa juga nanti soalnya dalam bentuk misalkan saya kasih gambar ya, bisa juga nanti kamu menulis apa nih bahasa Arab yang mufrodatnya, mufrodat atau perbendaharaan kata atau kosakatanya apa ya. Misalnya kalau kalau gambarnya burung, mestinya jawabnya toirun, bukan nanti salah jawab, jangan jangan menjawab syajarotun gitu. Misalkan sapi, jangan dijawab rumput gitu, bukan dijawab usbun tapi bakorun gitu ya anak-anak. Nah kemudian untuk kemudian terakhir sebelum kita tutup di sini ada ayam, taman, bunga, batu, kerbau, sawah. Nah, isilah titik-titik atau kata tunjuk ismul isyarah yang tepat untuk kata-kata yang sudah disebutkan. Yang dikosongkan ini ya, ism isyarahnya apa yang tepat. Ya, baik ini sebagai tugas kalian, sebagai tanda bahwa kalian itu sudah mengikuti mata pelajaran saya di bahasa Arab untuk bab isim isyarah. Lihat, saya ingatkan kembali, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjodohkan isim isyarat yang tepat sesuai dengan jenis kata bendanya, seperti yang sudah saya contohkan. Ya. Oh, syajaratu isim isyarahnya hadhihi atau tilka. Oh, tairun isim isyarahnya hadzalika. Oh, usbun isim isyarahnya hadza. Sapi isim isyarahnya hadza. Ya, nanti kalau misalkan ada soalnya bakoroh, bakoroh itu ada tamar butuhnya, maka isim isyarahnya hadhihi. Kemudian ada buah samar isim isyarahnya zalika. Karena untuk mu'anas. Tufahah apel ya, itu mu'anas. Kalau samar itu tadi muzakar ya, isim isyarahnya zalika. Kemudian tufahah itu mu'anas atau feminim. Maka kita pakai isim isyarahnya feminim juga atau mu'anas juga, yaitu tilka. Baik, akan sekalian ini tugasnya.
Silakan dikerjakan sebagai bentuk Anda kehadiran murid-muridku sekalian di dalam mata pelajaran saya. Baik, demikian selesai sudah pertemuan hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.